Hai, mari kita bahas tentang energi aktivasi. Energi aktivasi sangat penting ketika kita membahas laju reaksi, di mana energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan reaktan untuk berubah menjadi produk. Untuk memiliki energi yang cukup agar reaktan tersebut dapat terurai. Seperti yang Anda ingat dari teori tumbukan, kita membutuhkan dua hal, yaitu orientasi yang tepat dari reaktan saat tumbukan, dan yang kedua memerlukan energi yang cukup. Nah, energi yang cukup ini adalah energi aktivasi yang dilambang dengan E besar dan A kecil. Terdapat dua jenis diagram energi aktivasi, yaitu endotermik dan eksotermik. Sudah tertera bahwasannya di sini ada persamaan reaksi reaktan A tambah B menjadi C plus D. Mari kita lihat diagram yang pertama. Untuk menggambarkannya dimulai dari pembentukan reaktan A plus B, kemudian berakhir dengan terbentuknya produk. Nah, di sini lama-kelamaan reaktan akan mencapai puncak, di mana puncak ini jumlah energi minimum diperlukan bagi reaktan untuk memecah suatu ikatan dan membentuk ikatan yang nanti menghasilkan produk. Nah, sensasi reaktan ini memecah ikatan membentuk produk terjadi tepat di puncak yang sangat-sangat tinggi gitu ya, atau disebutnya itu masa transisi. Dan buku-buku lain ataupun guru ataupun buku teks juga menggunakan istilah kompleks teraktivasi. Istilah tersebut sama saja gitu ya. Nah, ini akan menjadi momen di mana reaktan itu memecah dan membentuk ikatan menjadi produk. Yang ini tuh sangat tidak stabil, dan faktanya tidak stabil dan begitu cepat sehingga belum bisa mengumpulkan data yang signifikan sama sekali. Untuk segala yang kami ketahui, kami benar-benar tidak tahu bagaimana ikatan itu terputus dan bagaimana ikatan terbentuk, karena itu terjadi begitu cepat di masa transisi itu. Energi aktivasi, jika Anda memberikan energi yang melebihi energi aktivasi, Anda bukan hanya memenuhi syarat minimum tapi melampauinya. Karena itu sebagian besar triliun molekul kecil itu akan memiliki energi yang cukup untuk bereaksi. Tetapi ketika dua molekul memiliki cukup energi dan orientasi yang tepat, mereka akan bereaksi sangat cepat di sana. Nah, ketika ikatan terbentuk, hal itu menciptakan kestabilan. Dan kestabilan itu ketika ikatan itu terbentuk menjadi sebuah produk C plus D. Dan pada panah panjang ini menunjukkan energi yang dilepaskan ketika ikatan tersebut terbentuk. Jadi energi yang dilepaskan ini pada panah panjang disebut energi aktivasi balik, yaitu jumlah energi yang dilepaskan ketika produk terbentuk. Mari kita buat menjadi reaksi balik, dimana yang saya tunjukkan yang tadinya dia produk menjadi reaktan gitu ya, anak panahnya. Nah, kita mulai dari yang tadinya produk nih, dia akan naik gitu, membutuhkan energi minimum ke atas, yaitu pada keadaan transisi gitu, yang mana nanti akan membentuk produk A plus B. Pada saat ini kita membutuhkan energi minimum untuk mengubahnya menjadi sebuah reaktan. Lalu mengapa kita bisa mengatakan reaksinya eksotermik? Anak panah yang saya tunjukkan ini adalah energi yang dimasukkan gitu ya. Nah, dan ini adalah yang anak panah, energi yang dilepaskan ketika produk-produk itu terbentuk. Jadi adanya reaksi maju ya, dalam reaksi maju. Nah, jumlah energi yang Anda masukkan dari jumlah energi yang dilepaskan itu adalah selisih dari energi bersihnya, atau disebut juga entalpi H. Mengapa delta hanya negatif? Karena energi yang dilepaskan itu lebih besar dibandingkan energi yang dibutuhkan. Mungkin ini agak sulit dipahami, jadi saya akan memberikan sebuah contoh kecil. Ketika saya duduk di kelas 5, saya mengikuti klub dan membuat sebuah apron. Apron itu sangat lucu dan ada kotak-kotaknya. Nah, ketika saya itu membeli bahan seharga $5, itu adalah uang yang saya masukkan atau energi minimum. Nah, kemudian terjadilah di keadaan transisi yang mana saya membuat atau menjahit kumpulan bahan-bahan tersebut yang akan menjadi apron gitu ya. Kemudian setelah apron sudah jadi, saya akan menjualnya seharga $15. Jadi selisih energi yang saya keluarkan dengan energi yang dibutuhkan itu adalah delta H. Perbedaan antara apa yang saya masukkan yaitu $5 dikurangi dengan perbedaan yang saya dapatkan yaitu $15 itu adalah delta H.
Oleh karena itu saya profit $10 karena energi yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan energi masuk. Semoga ini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita ke diagram endotermik. Perhatikan ketika kita memasukkan sejumlah energi yang sangat besar untuk energi aktivasi itu, energi minimum yang dibutuhkan reaktan untuk memutus ikatan itu agar membentuk sebuah produk. Nah, ketika memasukkan energi minimum yang sebenarnya cukup banyak, kita mencapai keadaan transisi di mana reaktan itu memutus ikatan dan produk membentuk ikatan dengan sangat cepat dan sangat tidak stabil. Di luar keadaan transisi, kita mendapatkan stabilitas produk dan energi yang dilepaskan, tapi energinya sangat kecil. Ketika reaksi balik, jumlah energi yang dilepaskan ketika stabilitas produk terbentuk itu lebih kecil dibandingkan energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan reaktan dan membentuk ikatan baru. Perhatikan ketika reaksi balik itu kecil, tidak semua energi yang dilepaskan ketika produk terbentuk, dan sejumlah energi yang sangat besar dimasukkan untuk energi aktivasi. Jadi selisih energi yang dimasukkan dikurangi energi yang didapatkan itu akan mengeluarkan biaya. Kita membutuhkan tambahan energi, yaitu reaksi endotermik yang menyerap energi, yang mana ditandai dengan delta H positif. Untuk contohnya yaitu masih sama, yaitu pembuatan apron dan memiliki bahan-bahan seharga $5. Hal ini adalah energi yang dibutuhkan untuk menjalankan reaksi atau memutuskan ikatan reaksi dalam reaktan. Nah, ketika apron itu jadi, ternyata tidak banyak yang suka, jadi saya menurunkan harga apron itu menjadi $1. Nah, ini adalah energi yang dilepaskan ketika produk itu terbentuk. Nah, produknya itu tidak stabil, tidak bernilai tinggi, sehingga energi yang dilepaskan itu sangat kecil. Oleh karena itu saya mendapat kerugian sebanyak $4. Nah, meskipun secara matematis hasilnya negatif, tapi dalam kimia kerugian energi ini artinya itu sistemnya kekurangan energi, karena kekurangan energi ini harus menyerap energi dari lingkungan sekitarnya. Itulah mengapa reaksi endotermik ini memiliki delta H positif yang ditandai bahwasanya telah ditambahkan ke dalam sistem atau diserap dari lingkungan. Pembahasan terkait energi aktivasi sudah selesai. Saatnya saya menghubungkan antara energi aktivasi dengan katalis, dimana ketika kita menambahkan katalis, misal saya menggambarkan di sebelah sini gitu ya, itu akan menurunkan energi aktivasi yang mana nantinya akan mengubah jalur reaksi yang akan mempercepat reaksi. Jadi ketika kalian akan melihat garis lain, nah itu akan ditulis EA terkatalisis gitu ya, atau EA tidak terkatalisis. Itu artinya ketika kita menambahkan katalis ke dalam reaksi itu menurunkan energi aktivasi, sehingga seluruh reaksi akan berjalan lebih cepat. Seperti itu. Sekian video dari saya, semoga dipahami. See you.